Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam dan nikmat bisa kembali bertemu dengan ilmu, bertemu dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah nikmat terbesar di dalam kehidupan. Mungkin perjumpaan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak menawarkan harta secara langsung, tapi yakinlah Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki atau jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ilmu itu menawarkan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ilmu itu menawarkan ketenangan, kenyamanan. Makanya dikatakan kepada Dhunnun Al-Misri, salah satu ulama klasik, beliau pernah ditanya, Dhunnun itu pernah ditanya, sebagaimana yang dibawakan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, mal unsu billah, apa sih kenyamanan hidup bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kenyamanan itu apa sih? Apa sih kunci kenyamanan? Beliau katakan al-ilmu wal-Quran. Kenyamanan itu hidup dengan ilmu dan Al-Quranul Karim. Jadi kenyamanan itu hidup dengan ilmu dan Al-Quran. Harus ada waktu untuk belajar dan mengamalkan. Jadi harus punya kehidupan dengan ilmu dan punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim, dan itulah kenyamanan. Jadi ketika kita misalnya bersama dengan buku-buku para ulama yang isinya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, seperti Riyadhus Shalihin, dan itu rutin setiap hari, maka sejatinya itulah kenyamanan. Jika kita istiqomah, konsisten dalam mengkajinya dan mengamalkannya, gitu aja. Konsisten dalam mengkajinya dan mengamalkannya. Dan alhamdulillah buku seperti Riyadhus Shalihin itu sangat keseharian. Sangat keseharian. Sebagaimana bab yang sedang kita bahas, bab amanah, itu kan keseharian sekali. Dan itu wajib kita pelajari. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang nyaman dan menjadi orang yang tenang dalam hidup. Sebagaimana marilah kita jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jaga tauhid kita,
dan terus semangat mengikuti Rasulullah SAW. Lalu marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan. Kemarin itu kita sudah bahas hadis tentang tanda orang munafik, tentang tanda orang munafik. Tanda orang munafik ada 3 kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah. Jika berbicara dia berbohong, jika dia berjanji dia ingkari, dan jika dia dikasih amanat dia khianat. Nah, ada tambahan yang dibawakan Imam Nawawi dalam riwayat, wa in sham wa shalla wa za'ama annahu muslim. Jadi walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, dan walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, tetap tidak merubah hakikatnya bahwa dia munafik. Jadi walaupun puasa, walaupun sholat, walaupun dia mengaku muslim, tapi itu nggak merubah hakikat. Itu nggak merubah hakikat. Jadi parameter bukan diklaimnya, atau bukan sebatas di sholatnya sebagai sebuah gerakan tubuh ya maksudnya, dan ucapan, atau parameternya bukan tidak makan tidak minum dari subuh sampai terbenam matahari, tapi parameternya adalah keselarasan antara zahir dan batin. Itu kan poinnya. Kenapa orang divonis munafik sama Allah dan Rasulnya? Karena yang ditampilkan apa, yang disembunyikan dalam hati itu apa, gitu. Karena definisi munafik kan sudah kita jelaskan bahwa memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan di dalam diri atau di dalam hati kekufuran. Itu munafik. Jadi casing sama mesin tuh beda. Itu munafik. Kalau penampilannya kayaknya soleh dan soleha, tapi hatinya enggak, bahkan hatinya kufur kepada Allah. Itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul kan gitu, mengaku muslim, mengaku beriman, tapi hatinya nggak mau tunduk sama Allah, hatinya nggak mau menyerah kepada Rabbul Alamin. Makanya ada tambahan tambahan hadis ini menunjukkan bahwa wa in sham wa shalla wa za'ama annahu muslim, itu menunjukkan bahwa tolak ukur bukan sebatas gerakan tubuh yang terlihat sedang beribadah, bukan tidak makan tidak minum, atau bukan klaim berarti aku nggak usah sholat Pak Ustadz. Oh bukan begitu. Kayaknya Ramadan terakhir kemarin, kayaknya puasa terakhir Ustaz. Ya kalau Anda meninggal dunia sebelum Ramadan ke depan. Bukan gerak tubuh dan amalan zahirnya diberhentikan, namun keselarasan antara zahir dan batin. Selaras gitu loh.
Dan kalau batin itu baik, maka zahir pasti akan baik. Tapi kalau zahir baik, belum tentu batin baik. Bisa jadi sandiwara. Tapi kalau batin baik, hati baik, maka semua akan baik. Masih ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hati baik, semua anggota tubuh akan baik. Dan kalau hati buruk, semua anggota tubuh akan buruk. Itu poin. Tapi kalau anggota tubuh baik, belum tentu hati baik. Buktinya munafik ini. Dia wa in sama wa shalla wa za'ma annahu muslim. Ini pelajaran. Jadi bukan meremehkan sholat atau puasa, enggak. Tapi yang jadi catatan adalah orang yang sholat dan puasa hanya secara gerakan, hanya secara simbolis, hanya secara zahir, hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi esensi keimanan, ketundukan, kepasrahan, penyerahan diri kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Dan dia mengklaim dia muslim, tapi kenyataannya enggak. Gitu jemaah. Makanya yang terpenting tuh bukan sebatas klaim, tapi Allah tuh mengakui nggak klaim kita. Makanya kan bait syair yang suka dibawakan sebagian ulama kan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahum bidzaka. Setiap laki-laki itu mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui hubungannya dengan semua laki-laki tersebut. Itu sebuah analogi bahwa semua orang bisa mengklaim, gitu aja. Semua bisa mengklaim. Gue punya hubungan sama si A nih. Ya udah, tapi pertanyaan si A ngakuin nggak gitu? Hubungan gue sama Ustadz B sih deket banget. Oke, tapi Ustadz B-nya mengakui nggak itu? Ketika ditanya ke Ustadz B, Pak Ustadz kenal sama si ini, yang mana ya? Oh, pernah ketemu sekali, gitu loh. Setelah nginget-nginget selama 5 menit. Berarti kan ini klaimnya bohong. Jadi jangan terlalu percaya klaim. Intinya diakui nggak. Begitu juga saya beriman, saya tuh muslim. Pertanyaannya, Allah akui nggak nanti pada hari kiamat? Gitu loh. Jangan-jangan nggak diakui. Jadi ini bukan hanya sekedar mengklaim, semua mengklaim. Semua mengaku kan. Ya artinya semua itu bahasa hiperbola. Artinya banyak orang tuh ngaku, tapi pertanyaan Allah ngakuin apa enggak? Nggak cukup hanya sekedar mengklaim, hadirin. Makanya kan inti dari kehidupan, inti dari ujian, inti dari masalah, inti dari cobaan, inti dari musibah itu kan untuk menguji klaim kita, untuk menguji kejujuran klaim kita. Masih ingat surat Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hasiban nas an yaqulu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Walaqad fatanna alladhina min qablihim walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia berpikir, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengklaim kami telah beriman, mengklaim kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi oleh Allah.
Emangnya manusia berpikir begitu ya? Apakah manusia berpikir semua ini hanya tentang klaim? Enak banget gitu. Lalu nggak diuji, ya ya masuk surga yang paling jago ngomong dong kalau gitu. Ya masuk surga yang paling banyak mengklaim dong. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim kami telah beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka di ayat berikutnya Allah melanjutkan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh sungguh kami telah menguji, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi sama aja, ini bukan hal baru, dari dulu juga Allah telah menguji. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah melihat orang yang jujur ketika mengklaim. Siapa aja yang jujur nih? Wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah melihat siapa saja yang berdusta ketika mengklaim tersebut. Siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Karena kan itu tadi. Siapa yang ketika bicara berbohong. Siapa yang dikasih amanat dia khianat. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi ini bukan hanya tentang mengaku saya tuh muslim, saya tuh orang Islam, alhamdulillah gitu loh. Ya udah tinggal lulus ujian aja nanti, karena Allah akan menguji. Jangan pernah berpikir ucapan saya ini muslim pak, saya ini orang Islam, itu akan dibiarkan berlalu dan dibiarkan menguap begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka nggak diuji sama Allah? Jadi ini yang harusnya kita sadari jemaah. Nggak cukup hanya gerakan sholat, tapi sholat itu harus dijalankan dengan gerakan, dengan bacaan tentu saja, dan melibatkan hati. Sehingga di luar sholat pun kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Surat apa itu hadirin? Surat Al-Ankabut ya, 45. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi makanya kan orang kalau puasa tuh orang yang nggak mencegah dirinya dari hal yang haram ketika puasa, apa kata Nabi SAW? Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tuh nggak butuh ketika dia nggak makan, nggak minum, kalau puasanya tidak membuat dia meninggalkan yang haram. Jadi itu tadi. Jadi ini bukan tentang apa? Bukan tentang sebatas gerakan tubuh, tapi harus selaras antara zahir dan batin. Dan hanya mengandalkan gerakan tubuh atau ibadah-ibadah fisik, nah itulah kemunafikan.
Karena yang membedakan orang munafik dan orang beriman itu ada pada kejujuran hatinya. Dan hati yang bersih beriman itu akan berdampak pada aktivitas seseorang selama 7 kali 24 jam, itu poinnya. Walaupun tentu saja nggak ada yang maksum, nggak ada yang bersih dari kesalahan, namun dia akan berusaha menjadi orang yang baik, beriman, dan menyerah kepada Allah. Nah, oleh karena itu hadirin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu pernah menyampaikan sebagaimana dibawakan Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyah, la tanzuru ila siyami ahadin wala salatihi. Kalian tuh jangan melihat sebatas puasanya seseorang dan salatnya seseorang. La tanzur ila siyamihi atau siyami ahadin wala salatihi. Kalian jangan melihat sebatas salat seseorang, puasa seseorang dan salat seseorang. Walakin inzuru ila sidqi hadithihi idza haddath. Tapi kalian harus melihat kejujuran ucapannya ketika dia bicara. Wa amanatihi idza tumin, dan kalian harus lihat keamanahan seseorang ketika dia dikasih tanggung jawab. Wa wara'ihi idza ashfa. Apa artinya itu? Dan kalian harus lihat kewaroannya ketika dunia ada dalam genggamannya dan dunia mengelilinginya, itu poinnya. Kita kata Umar, melihat orang Umar tuh radhiyallahu ta'ala ini udah jago Quran, jago sunnah, jago kehidupan, benar-benar bisa mengimplementasi. Kata Umar bin Khattab, jangan sebatas ngelihat puasa seseorang dan sholat seseorang, tapi lihatlah ketika bicara jujur apa enggak, ketika lihat amanatnya ketika dikasih tanggung jawab. Lalu yang ketiga, lihat warok enggak ketika uang banyak di hadapannya, ketika lagi megang duit, bahkan ketika uang lagi berlimpah, ketika semua fasilitas dunia itu ada. Jadi warok apa enggak? Warok itu jaga diri dari maksiat apa enggak? Bukannya ditinggalin tuh uang, ya bukan, tapi dia jaga diri dari maksiat apa enggak, gitu loh. Dia takut terhadap neraka apa enggak, dia ngejagain akhiratnya apa enggak, gitu. Kalau pas lagi nggak punya uang belum kelihatan, gitu loh. Aku mah hidup sederhananya Pak Ustadz. Ya iyalah, gajimu kan nggak pernah di atas 900.000. Gimana hidup gemerlap? Gajinya 900.000, ya pasti sederhana. Tapi coba dikasih gaji 250 juta, baru kelihatan. Dia dapat gaji misalnya 500 juta per bulan, ini kelihatan nih. Itu hadirin. Kalau gayanya masih sama, dan kalau pakai atau kalau menggunakan hal yang cukup tinggi atau dengan harga tertentu, itu ada fungsional atau gaya hidup, gitu misalnya. Fungsional atau gaya hidup, atau gaya hidup atau
memperlihatkan nikmat Allah dan harus jujur loh. Kan Nabi SAW, Allah tuh senang kalau Allah kasih nikmat kepada seorang hamba, hamba itu perlihatkan. Tapi tipis loh dengan pamer, dengan sombong, dengan tertipu dengan dunia. Maka harus jujur. Tapi orang yang menggunakan sesuatu untuk memperlihatkan nikmat Allah, salah satu bukti dia jujur itu dia akan jaga diri dari maksiat. Dia akan jaga diri dari maksiat. Karena kalau dia pakai atau menggunakan sebuah hal yang angkanya lumayan, itu semata-mata fungsi atau memperlihatkan nikmat Allah kepada dia. Jadi hanya mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, jadi kalau mau lihat itu demikian. Kalau mau kalau mau ngeliat orang gitu, ini penting nih gitu. Kita mau di bagian HRD gitu atau mau nyelek, lihat aja itu. Kalau bicara jujur nggak nih orang? Kalau saya tanggung jawab, jaga amanah apa enggak? Kalau lagi banyak uang, gimana tingkah lakunya? Gimana pembawaannya? Gimana sikapnya? Apa motif beli sebuah barang? Khususnya yang pricey gitu. Kalau ternyata oke, ini orang baik. Dan sholat dan puasanya pasti baik. Itu clear. Sholat dan puasanya pasti baik. Kalau dia kurang mengerjakan puasa sunnah bukan karena malas atau apa, tapi mungkin karena faktor fisik atau faktor udzur syar'i yang lain. Ini yang perlu kita tanamkan, hadirin. Jadi ternyata menjaga amanah itu sangat penting dan dijadikan tolak ukur oleh Nabi kita SAW dan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka harus dijaga dan dijaga. Saya rasa cukup sampai di sini sesi materi. Kita buka sesi tanya jawab karena hadis berikutnya cukup panjang ya. Kita akan bahas biiznillah di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz dan tim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarga dan para ulama yang lain diberikan kebaikan dan keberkahan di akhirat, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga memberikan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat untuk Ustadz beserta tim, kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, amin ya rabbal alamin. Ustadz, biiznillah saya baru rutin belajar ilmu agama setiap hari baru beberapa bulan terakhir di tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Tapi semakin saya belajar, semakin kerasa banyak PR yang harus saya benahi dari diri saya. Sampai akhirnya merasa berat dan bingung mulai dari mana membenahinya. Ada rasanya ingin keluar dari kajian aja karena takut nggak bisa mengamalkannya. Takut cuma jadi maklumat, astagfirullah. Maklumat itu hanya sebagai wawasan teori yang tidak diamalkan. Tapi kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah ya Ustadz. Saya harus bagaimana supaya ilmu bisa membuat hidup jadi lebih ringan dan tidak sesak karena merasa terlalu banyak PR. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan.
Ya gini aja jamaah, makasih pertanyaannya. Eh, Punya PR yang numpuk kan bukan hal yang baru dalam kehidupan kita, betul nggak sih? Waktu kita sekolah dulu, waktu kita kuliah, pernah nggak ngadepin hari-hari yang banyak banget PR-nya? Nggak pernah, Mas? Oh, pernah. Kalau nggak pernah, pertanyaan berikutnya, sekolah nggak dulu gitu ya? Ternyata nggak sekolah. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau yang selama tetap belajar. Nah, ketika kita berada di hari-hari yang banyak PR, banyak tugas, ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah, solusinya apa tuh? Keluar dari sekolahan, keluar dari kampus, biar nggak banyak PR lagi. Aduh, kayaknya PR gue banyak banget. Terus rencana lo apa? Gue mau keluar aja deh. Itu bukan solusi. Itu talbis iblis. Itu talbis iblis. Kata para ulama, isbir ala murri ta'allum, atau man lam yasbir ala murri ta'allum falyasbir ala murril jahal, atau man lam yasbir ala alami ta'allum falyasbir ala alami al-jahal. Barang siapa yang tidak sabar bertahan menghadapi beratnya belajar, maka silahkan bersabar menghadapi pahitnya kebodohan. Jadi kata sebagian ulama tuh, belajar itu berat, tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih berat. Jadi belajar memang berat, tapi hidup sebagai orang bodoh jauh lebih berat lagi. Di dunia sengsara, dibodoh-bodohin orang, dimanfaatin, ditipu, nanti di alam kubur kena lagi, di akhirat kena lagi. Makanya itu talbis iblis tuh. Aduh, aku kayaknya nggak kajian aja. Ya emang masalah selesai dengan cara demikian. Lalu yang kedua, kita tahu di hari kiamat itu kita akan ditanya tentang dua pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu kita. Sebagaimana hadis Tirmidzi rahimahullah, kan Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba itu tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya apa? Wa an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Jadi pertanyaan tentang ilmu itu dua, hadirin. Yang pertama dia ditanya tentang ilmunya, ngaji apa enggak. Lalu setelah itu ditanya, dia amalin enggak tuh. Jadi orang yang nggak belajar, orang yang nggak ngaji, maka langsung kena di pertanyaan pertama dalam konteks ini. Jadi kenanya ditanya tentang ilmunya, belajar apa nggak, kena udah dia. Nah, orang yang tidak mengamalkan apa yang dipelajari, kenanya di pertanyaan kedua. Atau yang lebih tajam lagi, orang yang nggak belajar, nggak nuntut ilmu, maka dia akan kena di pertanyaan pertama sekaligus langsung kena di pertanyaan kedua, karena ketika dia nggak belajar otomatis dia nggak ngamalin juga, jadi dua kenanya. Ya nggak sih? Jelas kan gitu dikasih PR-nya itu kita belum pelajari karena waktu itu kita bolos, akhirnya kita nggak ngerti, dan ketika kita nggak ngerti PR-nya kita nggak kerjain. Jadi apakah PR kita selesai dengan kita nggak ngaji? Kan itu poinnya. Kalau bisa selesai sih asik juga ya, enak nggak sih? Kita punya PR kehidupan 320 PR. Solusinya adalah berhenti dari kajian. Itu bagus loh, seru loh. Kalau bisa, enak kan? Oh, geleng-geleng, enak nggak sih? Hah? Kok nggak bagus? Kalau bisa kayak gitu,
Atau ngerti pertanyaannya nggak sih? Ya Allah. Lau salamna jadalan, itu kaidah logika para ulama. Kalau kalau logika itu bisa diterima, kok nggak bagus? Kalau logika itu bisa diterima, kalau logika itu bisa diterima, enak banget gitu. Semua PR kehidupan kita bisa diselesaikan dengan berhenti belajar. Wah, asik itu jamaah. Tapi apakah itu benar? Apakah bisa? Kan nggak bisa. Nggak bisa, hadirin. Berarti itu bukan cara berpikir yang Allah anugerahkan, itu bisikan syaitan. Karena dengan kita berhenti belajar, PR kita justru tambah banyak, bukan selesai, tambah banyak, justru tambah banyak, dan nggak ada yang selesai juga, nggak ada yang selesai juga. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, solusinya adalah minta pertolongan sama Allah. Lalu yang kedua, frekuensinya diatur. Tidak belajar itu sebuah kesalahan. Belajar terlalu banyak dan tidak mengatur frekuensi, semua kajian diikuti, semua ditonton, itu juga bukan hal yang bijak, tapi diatur gitu loh. Makanya kenapa para ulama misalnya merekomendasikan Riyadhus Shalihin, dan para ulama itu banyak yang mengkaji Riyadhus Shalihin itu setiap sholat loh, dibacakan, dijelaskan sedikit. Jadi sehari itu bisa misalnya 2-3 kali di banyak masjid itu, di belahan dunia, bukan hanya di Indonesia aja. Itu banyak yang demikian. Nanti pada subuh, pada zuhur, pada asar dibacakan Riyadhus Shalihin. Pada maghrib biasanya ada kajian gitu. Pada isya lanjut kajiannya atau pulang. Kenapa mereka banyak yang melakukan hal tersebut? Karena Riyadhus Shalihin itu keseharian. Keseharian. Seperti hadis ini kan sangat keseharian. Dan mundurnya kita dari hadis-hadis seperti hari ini misalnya, itu kan nggak menyelesaikan masalah. Justru yang harus kita dapat, poin yang harus kita miliki adalah berarti yang membuat kita capek itu bukan kajian di hari-hari ini, tapi kesalahan pola hidup kita selama puluhan tahun sebelumnya. Itu yang jadi masalah. Jadi yang harus dirubah itu yang salah, bukan yang benar. Bisa dipahami nggak? Jadi kan ini permainan syaitan. Syaitan ingin menyalahkan pola yang sudah benar, agar kita menghentikan pola hidup yang sudah benar, dan kita semakin hancur dan berantakan. Misalnya kita baru belajar 3 bulan, dan 3 bulan itu kita baru sadar ternyata PR saya banyak banget ya. Nah, ketika ketika PR kita disingkap oleh Allah, yang menyebabkan PR itu bertumpuk itu pola yang mana? Yang sekarang atau yang masa lalu? Yang salah, pola yang salah, yang menyebabkan itu PR bertumpuk, itu pola yang sekarang atau pola masa lalu? Masa lalu. Lalu kok yang diberhentikan yang sekarang? Berarti pola yang sekarang udah benar atau belum? Hadirin. Pola yang sekarang yang belajar. Ini kita bicara secara global ya, kita nggak bicara detail, breakdown segala macam. Tapi pola hidup, yaitu mengisi waktu dengan belajar dan harus belajar agama, itu udah benar atau belum? Udah benar. Nah, yang benar itu di-ignore, dicoret, diberhentikan atau dilanjutkan? Dilanjutkan. Tapi syaitan membisikkan apa? Keluar. Itu permainan syaitan. Makanya kita minta taufik dari Allah.
Harusnya kita berhenti itu pola masa lalu kita yang terbukti bikin PR kita numpuk, bukan yang udah benar diganti, gitu loh. Bukan yang udah benar dicoret karena merasa. Jadi semakin banyak semakin belajar semakin tahu kesalahan. Itu poin. Ini tuh hampir mirip dengan orang yang nggak mau general check up karena takut ketahuan semua penyakitnya. Emangnya kalau nggak general check up penyakitnya tuh hilang? Ya belum. Secara umum kan enggak. Ya kecuali kalau lo hilangkan ya bisa ya. Tapi lebih baik Anda tahu sekarang sehingga bisa preventif. Ketidaktahuan kita terhadap PR-PR kita itu bukan berarti menyelesaikan PR-PR tersebut, itu poinnya. Nah, poin berikutnya, harusnya nih, ketika kita belajar dan satu demi satu PR diri kita terungkap dan terkuak, kita harusnya bersyukur sama Allah, karena berarti Allah masih kasih waktu kepada kita untuk memperbaiki PR-PR tersebut sebelum terlambat, sebelum sakratul maut, sebelum kita dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bersyukur. Coba kalau kita nggak belajar dan kita merasa fine-fine aja, tiba-tiba semua udah terlambat. Semua udah terlambat. Ada orang merasa sehat-sehat aja, fine-fine aja, ketika dicek stadium 4 terminal darah. Jadi hadirin, ini kesempatan dari Allah. Perbaiki. Harusnya kita bersyukur, bukan galau. Jadi maksudnya kedepankan syukur dulu sebelum yang lain. Alhamdulillah. Nah kalau kita bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah nanti. Nah kalau kita udah galau duluan, akhirnya kita lupa bersyukur. Ketika kita lupa bersyukur, inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih. Emang permainan syaitan ini jago jamaah. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati dan dijaga oleh Allah. Hanya Allah yang bisa membuat tipu daya mereka itu, syaitan-syaitan itu jadi lemah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, solusinya hanya minta pertolongan sama Allah, lalu belajar yang fokus, belajar yang proporsional, jangan terlalu banyak juga, semakin banyak semakin pusing, tapi yang fokus, proporsional, dan mulai dari memperbaiki iman kita, tauhid kita, konsep hidup kita. Ini kan hadis ini tentang iman, tentang iman kan. Makanya la iman liman la amanata lahu, kan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Lalu yang berikutnya diamalkan. Dan kayak misalnya kajian kita kan nggak banyak, cuman secara umum satu hari satu ayat atau satu hari satu hadis. Kalau hadisnya panjang, kita potong-potong lagi. Sedangkan kita dikasih 24 jam. Dan bertahap aja perbaiki, bertahap, sambil minta pertolongan kepada Allah. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah,
beserta keluarga, guru-guru beliau, dan juga Allah senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya untuk Ustadz beserta keluarga dan tim, dan serta dianugerahkan taufik dan hidayah untuk kita semua kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, saya pernah menyimak sebagai seorang penuntut ilmu, tentunya kita wajib harus juga mengupayakan untuk menghafal terutama ayat-ayat firman Allah yang pokok. Dimulai dari manakah kita menghafal tersebut, dan adakah kiat-kiat yang terbaik agar kita mampu mengupayakan hal tersebut? Dan afwan Ustadz, salahkah dengan diri ini yang tidak suka dunia persaingan dan lebih memilih mundur ketika ada persaingan yang tidak sehat dalam hal apapun juga? Syukran dan jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, tergantung nih, kalau misalnya konteks pertanyaannya ingin jadi penuntut ilmu yang benar-benar mendalami, maka yang paling strategis adalah mencari guru yang bisa membimbing hafalan, dan guru itu yang akan menentukan. Karena, dan bukan hanya menentukan, tapi mentalkinkan itu penting. Karena cara yang terbaik dalam menghafal itu ditalkinkan sama guru, sehingga bacaannya benar dulu, lalu setelah itu mulai menghafal. Baik itu menghafal Quran atau hadis Nabi SAW, atau bahkan matan ilmiah. Itu metode seperti itu. Bukan langsung menghafal sendiri, enggak. Ditalkinkan sama guru, dituntun, dibacakan sama gurunya bagaimana cara baca yang benar, lalu muridnya mengulang sampai benar, begitu benar baru start menghafal. Jadi peran guru itu sangat vital dalam dunia menghafal jika kita menggunakan metode para ulama. Adapun kalau maksudnya kita sebagai orang awam, sebenarnya metodenya sama, cuman mungkin nggak seberat itu, nggak sedalam itu. Maka mulailah dengan ayat mufassalah. Itu nasihat para ulama. Ayat mufassalah, atau surat mufassalah, surat mufassalah. Jadi mulailah dengan surat-surat mufassalah. Simpelnya start dengan juz 30. Surat mufassalah itu surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Di antara alasannya karena surat-surat itulah yang secara umum hidup bersama masyarakat umat Islam yang umum dengan sholat-sholat mereka. Jadi yang paling banyak dibaca dalam sholat adalah surat mufassalah. Jadi mulai dari itu, juz 30. Dan caranya juga kalau bisa demikian, cari guru, dibaca, ditalkinkan satu ayat, dibaca benar baru dihafalkan terus, begitu. Itu yang cara terbaik. Jadi mulai dari, kata para ulama, mulai dari surat mufassalah. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuair, Syekh Shalih Utsaimin, dan para ulama-ulama yang lain, mulai dari surat-surat mufassalah. Wallahu ta'ala bishawab. Atau surat-surat pendek. Maksud surat mufassalah itu diantaranya surat-surat fasal itu apa? Surat-surat yang terputus pergantiannya cepat, maksudnya surat pendek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga tim hafizahumullah, para ulama hafizahumullah, seluruh kaum muslimin senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala jaga dan lindungi, amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya ya Ustadz, hafizakumullah wa iyyak. Bagaimana jika seseorang belum maksimal dalam menjalankan beberapa amanah, tapi alhamdulillah di saat yang sama Allah terus berikan amanah tambahan sehingga ada yang terbengkalai? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pertama, minta pertolongan kepada Allah. Terus yang kedua, coba selalu muhasabah. Apakah ini masih dalam limit kemampuan kita, tapi kita belum maksimal aja? Jadi keterbengkalan kita tuh karena apa nih? Apakah karena kita belum maksimal? Dan kalau kita maksimal semua insya Allah bisa di cover, atau memang ini di atas limit kita? Kalau di atas limit kita, kita harus katakan tidak. Balil insanu ala nafsi basira. Setiap orang, atau balil insanu ala nafsi basira, manusia itu tahu tentang dirinya. Jadi coba evaluasi kita, ini sesuai limit kita atau tidak. Terus yang berikutnya, musyawarah dengan guru kita, dengan senior kita, atau orang yang tahu limit kita, yang tahu kualitas kita tuh sejauh mana. Dan yang paling enak musyawarah sama guru kita, atau senior kita, atau orang-orang yang punya pengalaman jauh di atas kita, biar bisa ngelihat blind spot kita atau limit kita. Kalau mereka bilang nggak, ini udah kebanyakan buat Anda, udah berhenti dulu, kerjakan yang. Tapi kalau nggak, sebenarnya bisa kok, tapi cuman coba evaluasi deh, ini masih ada waktu kosong, di sini waktu kosong, di sini waktu kosong, coba ini di semua waktu kosong tuh diisi, insya Allah semua Allah selesaikan. Ternyata benar. Jadi musyawarah itu penting. Jadi minta pertolongan sama Allah, muhasabah, lalu musyawarah. Karena diri kita ini ada limit. Dan salah satu nasihat ulama dan ahli ilmu, jangan bermain di atas limit kita. Nah, kalau kita belum ngerti, musyawarahkan, tanyakan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna.